Mau-maunya Gus Ipul mencari identitas saya sampai ke Insuri, perguruan tinggi yang bisa saja orang baru mengenalnya ketika sekarang ini. Ya, saya dosen di sana. Ijazah doktor saya, ijazah S3 saya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi. Menyikapi tentang polemik nasabah Alawi, tentu saja banyak rakyat di negeri ini yang makin lama makin muak, makin bosan, dan makin jenuh. Karena hingga saat ini pihak Ba'alawi atau para Habib dari Yaman tidak berani menyatakan kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Dan mereka kelihatan juga masih bersikukuh mempertahankan egonya, sehingga mereka juga tidak berani melakukan tes DNA. Sebab jika melakukan tes DNA, semua itu akan terungkap dengan jelas bahwa mereka ini tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Hal ini tentu saja menyita perhatian banyak umat muslim di negeri ini. Tak lupa dari pihak PBNU juga menyoroti hal ini. Tapi tanggapan dari PBNU sendiri, yakni Pak Miftahul Akhyar, itu menjadi kontroversi karena dia itu secara panjang lebar intinya membela klan Ba'alawi. Jadi istilahnya tidak bisa atau tidak mau menerima kebenaran yang datang di abad ini. Dia masih bersikukuh bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi, sehingga dia membela klan Ba'alawi. Tapi tentu saja hal ini membuat rakyat di negeri ini, terutama umat muslim, tidak simpati lagi dengan Rois Am tersebut. Sehingga banyak orang juga yang akhirnya menemukan jejak digital Pak Miftahul Akhyar, bahwa dalam sebuah media sosial dia memberikan semacam dukungan atau semacam apresiasi dengan keberadaan FPI. Dan sebagaimana kita tahu bahwa FPI adalah sebuah organisasi yang sudah dibubarkan di Indonesia. Namun salah seorang tersebut yang bisa membuka jejak digital atau masa lalu Pak Miftahul Akhyar ini juga akhirnya dipecat. Beliau adalah seorang dosen Universitas Nahdlatul Ulama, yakni Dr. Soleh Basari. Karena beliau berani mengkritik Rois Am tadi, beliau ini malah dipecat. Ini loh anehnya negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan terjal. Saya ingin menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, yang telah mencari identitas saya di semua perguruan tinggi NU, dan ketemunya bukan di perguruan tinggi NU tapi di Yayasan Bathara Katong, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Insuri Ponorogo. Yang kedua, ya saya harus berterima kasih mau-maunya Gus Ipul mencari identitas saya sampai ke Insuri, perguruan tinggi yang bisa saja orang baru mengenalnya ketika sekarang ini. Ya, saya dosen di sana. Ijazah doktor saya, ijazah S3 saya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi pendirian program Pascasarjana pada tahun 2017. Oke, kemudian saya sejak 2,5 tahun terakhir tidak bisa memenuhi jadwal ngajar di Insuri karena kesibukan saya di Jakarta. Jadi ada atau tidak ada intervensi Gus Ipul untuk memberhentikan saya dari sana, saya sudah berhenti dari 2,5 tahun yang lalu. Terima kasih Gus Ipul, semoga semakin berkibar di kemudian hari. Welcome to the jungle. Selamat. Welcome to the jungle. Jadi beliau ini adalah seorang dosen yang beberapa waktu yang lalu mengkritik Pak Miftahul Akhyar ya. Karena melihat apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Pak Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU terkait Habaib dari Yaman. Jadi statementnya Pak Miftahul Akhyar itu kelihatan banget bahwa dia itu membela klan Ba'alawi. Artinya mungkin dia belum bisa menerima kenyataan bahwa ternyata nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga dia dengan kekuatannya atau dengan kekuasaannya atau dengan caranya
membela klan Ba'alawi. Dan ini tentu saja sangat disayangkan karena seorang Rais Am kok punya sifat seperti itu. Harusnya dia itu bisa mengayomi warga Nahdliyin. Jika ada orang Nahdliyin punya gagasan, punya ide, punya pendapat, atau punya statement yang sekiranya itu mencerdaskan anak bangsa, ya jangan dibunuh seperti ini. Kalau seperti ini kan sama saja membunuh kreativitas dengan cara diberhentikan. Itu kan agar tidak bertumbuh ide dan kreativitas dan kecerdasan beliau ini. Tapi dengan cara seperti itu juga tidak akan berhasil. Karena dengan dipecatnya beliau, tentu saja rakyat di negeri ini akan malah makin paham dan makin tahu kemana sebenarnya arahnya PBNU, terutama Pak Miftahul Ahyar. Jadi kelihatan banget dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu, dia itu memang mendukung klan Ba'alawi. Dan ini sangat disayangkan. Beliau ini yang dipecat tadi adalah Dr. Soleh, itu kan orang pribumi. Cuma gara-gara mengkritik Pak Miftahul Ahyar. Sebab Pak Miftahul Ahyar cenderung membela klan Ba'alawi. Lah ini kok malah seorang dosen ini kok malah dipecat. Ini kan aneh. Harusnya Pak Miftahul Ahyar itu lebih membela orang pribumi daripada malah membela klan imigran dari Yaman. Karena klan imigran dari Yaman atau para habaib itu jelas dulu itu datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda. Dan mereka juga menjadi sekutunya penjajah. Nah, kenapa sekarang kok yang disalahkan malah orang pribumi Nusantara yang mengkritik kebijakan Pak Miftahul Ahyar terkait statementnya yang membela klan Ba'alawi. Harusnya kalau dia itu sebagai Rais Am, ya memberikan kesempatan dan mendengarkan suara hati, suara nurani rakyat di negeri ini, terutama umat Nahdliyin. Bagaimana sih pendapat mereka tentang habaib dari Yaman? Kemudian dari info-info yang ada, disaring, didalami, diresapi, dipahami. Tidak dengan cara seperti ini, serta-merta langsung menolak sebuah statement atau sebuah pendapat yang menyatakan bahwa habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Harusnya beliau ini belajar lagi tentang bagaimana sih menghargai pendapat atau ide atau gagasan atau penemuan orang di negeri ini. Tidak malah menghakimi. Jika ada orang yang berkritik, langsung dipecat atau diberhentikan. Dan ini tentu saja sangat disayangkan. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, rakyat akan makin paham dan makin tahu dan makin cerdas kemana sih sebenarnya arahnya PBNU, terutama Pak Miftahul Ahyar ini. Dan ini kan sangat berbahaya. Nanti rakyat di negeri ini, terutama orang-orang NU, bisa jadi nanti itu sudah tidak begitu percaya lagi dengan lembaga PBNU. Karena sikap dari ketua-ketua atau sikap dari petinggi-petinggi NU yang cenderung lebih mendengarkan suara imigran dari Yaman daripada mendengarkan suara orang Nahdliyin sendiri. Dan itu tentu saja sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Kenapa kok yang dibela itu malah imigran dari Yaman, bukan malah membela orang pribumi Nusantara. Dan dengan dipecatnya dosen tersebut, yakni Pak Dr. Soleh, tentu saja hal itu tidak akan membuat beliau itu berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Tapi justru dengan dipecatnya beliau, otomatis beliau akan makin kencang lagi menyuarakan kebenaran di negeri ini. Dan rakyat juga akan makin banyak lagi yang mendukung apa yang dilakukan oleh Dr. Soleh tadi. Dan karena semua ini adalah sebuah kebenaran yang terungkap di abad ini, ya harusnya semua itu bisa menerima dengan lapang dada. Kalau awalnya agak jengkel, agak marah karena tidak bisa menerima kenyataan, ya harusnya kalau sudah berlalu atau sudah beberapa waktu kemudian harusnya bisa menerima keadaan ini. Jadi akui saja bahwa habaib dari Yaman memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Meskipun dulu sebelum adanya tesis ilmiah mereka ini dianggap sebagai cucu Nabi. Nah sekarang kalau sudah terungkap fakta seperti ini, ya harusnya semua itu bisa menerima dengan lapang dada. Dan kalau misalkan cuma dengan tesis ilmiah saja tidak percaya dan harus
mendatangkan bantahan untuk membalas hujah dari tesis ilmiah tersebut, ya harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA ini kan semua akan terbukti, semua tidak bisa dibantah. Dengan tes DNA tersebut akan terungkap, akan terlacak jelas sebenarnya habaib ini tersambung kepada Kanjeng Nabi atau tidak. Tapi sebagaimana kita lihat, para habaib juga kelihatannya alergi dengan tes DNA. Dan belum lama ini ada beberapa habib yang terang-terangan malah mengatakan bahwa tes DNA haram. Nah ini kan sebuah cara yang menunjukkan ketakutan mereka dengan adanya tes DNA. Takutnya itu kenapa? Ya mungkin karena takutnya itu kalau nanti melakukan tes DNA akan terungkap kebenaran bahwa mereka tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya hal itu tidak usah ditakutkan, tidak usah dikhawatirkan. Kalau nanti misalkan setelah tes DNA memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya akui saja dan harus minta maaf kepada seluruh rakyat di negeri ini karena selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Itu saja, sesimpel itu. Tapi kalau klan Ba'alawi dari Yaman kok masih bersikukuh mempertahankan egonya, masih menganggap diri sebagai cucu Nabi dan meminta kepada rakyat di negeri ini terutama umat muslim agar taat, agar patuh, agar menghormatinya, agar menganggapnya memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi, ya tentu saja hal itu akan makin membuat rakyat di negeri ini makin marah, makin kecewa, dan makin tidak percaya lagi dengan namanya klan Ba'alawi dari Yaman. Dan sekali lagi tentang apa yang dilakukan oleh Pak Miftahul Akhyar, ini tentu saja sangat menyakiti perasaan umat Nahdliyin terutama yang berada di akar rumput, terutama yang berada di luar struktural PBNU. Karena mereka yang berada di luar struktural PBNU tahu betul, tahu persis tentang kejadian di lapangan. Bagaimana kelakuan habaib dari Yaman, bagaimana tingkah pola mereka yang ada di lapangan. Jadi harusnya para petinggi NU sekali-kali itu turun ke lapangan. Lihat secara langsung bagaimana sih kondisi di lapangan kelakuan para habaib ini. Kalau misalnya dulu sebelum adanya tesis ilmiah, sebelum adanya tes DNA, mengatakan kalau habaib adalah cucu Nabi, yaitu karena taunya seperti itu. Tapi sekarang kalau sudah terungkap bahwa ternyata habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya harusnya para petinggi NU juga berani mengungkapkan kebenaran ini, berani menyatakan kebenaran ini. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Kalau dulu pernah mengatakan bahwa habaib dzurriyyah Nabi, sekarang setelah tahu kalau habaib ternyata bukan dzurriyyah Nabi, ya sampaikanlah itu. Tidak usah malu, nanti tidak akan ditertawakan rakyat di negeri ini. Tapi kalau masih bersikukuh mempertahankan hal tersebut, ya bisa jadi nanti orang di negeri ini makin tidak percaya dengan para petinggi PBNU.